Bagaimana kemudian status sebuah fatwa? Apakah wajib diikuti atau bagaimana? Kalau kita Perilaku plagiasi haram, ya. Persoalan misalnya bagaimana tesis, disertasi, skripsi itu dikerjakan oleh orang lain, yang wisuda lain, yang kuliah lain, yang menulis lain. Ustadz bagaimana melihat kehadiran fatwa MPU tentang plagiasi ini? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kita menarik untuk mengkaji lebih detail soal otoritas fatwa keagamaan di Aceh. Karena Ustadz juga bidang kajian fatwa, bisa nggak dijelaskan apa sebenarnya maksud dan apakah fatwa itu mengikat atau bagaimana? mengenai fatwa, ini didefinisikan oleh para ulama jawaban an soal sa'il. Jadi fatwa ini adalah respon terhadap sebuah persoalan. Misalnya ada sebuah persoalan atau kes keagamaan yang perlu kepada sebuah jawaban yang konkret, ini disebut dengan fatwa. Sehingga para ulama mendefinisikannya adalah bayan hukmi syar'i, menjelaskan hukum agama, jawaban an soal sa'il sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan, muayyan kana atau mubahaman, fardan atau jamaah, baik itu pertanyaan dari individu maupun kelompok. Ini disebut dengan fatwa. Jadi ketika kita memberikan respon terhadap sebuah hal, ini disebut dengan fatwa. Jadi apakah fatwa itu mengikat atau tidak mengikat? Pada dasarnya fatwa tidak mengikat pada dasarnya. Tapi nanti ada mungkin sudah dipergubkan atau seruan Forkopimda atau naik ke ranah yang lebih kuat, misalnya dikuatkan oleh kanun, ini bisa mengikat. Tapi pada dasarnya karena definisi fatwa yang didefinisikan oleh para ulama, dia adalah sebuah respon dan jawaban hukum. Ada yang menyebut boleh dibaca fatwa, boleh dibaca futiyah, jamaknya fatawi, ada yang meringankan bacaan fatwa boleh. Sehingga nanti banyak tulisan tentang fatwa. Jadi kalau kita ditanyakan apakah mengikat, fatwa tidak mengikat. Kalau kemudian fatwa tidak mengikat, kira-kira kemudian siapa orang yang layak berfatwa? Dan dalam Islam sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap sebuah fatwa? Fatwa pada dasarnya itu yang layak memberikan fatwa adalah yang memiliki kecukupan keilmuan, nanti disebut dalam kitab-kitab ushul fikih. Tapi orang yang pertama memberikan fatwa misalnya dalam Islam itu adalah Rasulullah. Jadi Rasul memberikan jawaban kepada para sahabat dalam persoalan apapun. Dalam persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar, sahabat itu menjadikan Rasul sebagai referensi. Jadi Rasul mufti, orang yang bertanya atau sahabat mustafti, kemudian yang dikeluarkan pandangan itu fatwa. Umpama bertanya mengenai salat, mengenai puasa, mengenai zakat, mengenai haji, persoalan muamalat dan hal-hal yang lain, ini ada fatwa keagamaan tersebut. Jadi dalam rentang Islam, sejarah Islam itu disebutkan dalam berbagai literatur, misalnya ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Jamaluddin Al-Qasimi dan para ulama dan ilmuwan lainnya. Jadi pada masa Rasulullah beliau ada mufti. Kemudian setelah Rasulullah wafat, para sahabat pun yang jumlah mereka lebih dari 100.000 orang, ada yang mendapatkan 114.000 orang, ada yang mendapatkan 124.000 orang, ada yang mendapatkan 148.000 orang berdasarkan beberapa referensi yang ditulis oleh di dalam kitab-kitab sirah. Yang memberikan fatwa itu hanya sekitar 20 orang. 20 yang paling banyak. Semuanya 120 orang, tapi paling identik banyak itu 20. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq. Termasuk yang diutus ke Yaman seperti Mu'az bin Jabal. Jadi saat Rasul mengutus Mu'az, Rasul kan bertanya kepada Mu'az, "Ya Mu'az, kaifa taqdi idza arada laka qadiyah?" Wahai Mu'az, bagaimana kau menyelesaikan sebuah persoalan apabila engkau berhadapan dengan persoalan tersebut? Mu'az menyatakan, "Aqdi bi kitabillah, wahai Rasul, saya akan menjawab berfatwa sesuai dengan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Aqdi bi sunnati Rasulullah," kata beliau, saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ada, ajtahid wala alu, saya akan beristihad dan dia akan berpaling. Fadaraba Rasul sallallahu alaihi wasallam sadra, maka Rasul kemudian memegang pundak ataupun dada sahabat itu menyatakan, "Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik atau kemudahan kepada
utusannya yaitu Muaz. Artinya Rasul sendiri mengikrarkan adanya ijtihad dan adanya fatwa keagamaan. Jadi setelah para sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan kemudian generasi imam-imam mujtahid. Bukan hanya 4 orang yang kita kenal. Menurut Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti senior Mesir yang pernah jadi mufti tahun 2003 sampai 2013, lebih daripada 70 orang pernah ada mujtahid mutlak. Artinya orang yang melihat Al-Quran, hadis langsung bisa beristimbat dalam hukum. Ada sekitar 70 lebih yang kemudian mengkerucut ke 13 mazhab atau 12 mazhab di dunia Islam, kemudian mengkerucut ke 8 mazhab, kemudian 4 mazhab yang terma ahlu sunnah wal jamaah yang kita kenal. Jadi kalau kita melihat sejarahnya demikian. Kalau dalam konteks Aceh, bagaimana kemudian sejarah fatwa di Aceh, dan bila perlu ada nggak mungkin tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Aceh? Dalam sejarah Aceh, fatwa itu mulai tahun 65. Jadi pada level nasional tahun 75, Buya Hamka yang menjadi ketuanya. Di Aceh itu tahun 65 ketika dalam bahasa Inggrisnya gabung-gabung PKI gitu. Jadi para ulama kita itu berkumpul, yang ketika itu Abu Ujung Rimba, Tunku Haji Abdullah Ujung Rimba, kelahiran 1902 atau ya, hampir sebaya dengan Abu Beri'ah, dan Tunku Abdul Hamid Tanjungan. Jadi Abu Ujung Rimba ini mengumpulkan ulama-ulama tahun 65 itu. Dari situ diinisiasilah Majelis Ulama Aceh, MUA. Jadi MUA itu Majelis Ulama Aceh, beliau ketuanya. Sampai menjelang beliau wafat, jadi tahun 88 sekian, 1988. Dan beliau sekitar 17 tahun menjadi ketua MUA. Nah, Majelis Ulama itu pertama Majelis Ulama, kemudian sekitar tahun 98, menjelang 98, berubah nama menjadi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Baru setelah ada kanun yang kekhususan keacehan di tahun sekitar 2001, itu dirubah jadi MPU. Jadi sampai sekarang menjadi MPU. Jadi dari tahun 65 sudah ada Majelis Ulama di Aceh. Tapi kalau kita ingin flashback ke belakang lagi, pada masa Tuanku Raja Kumala itu ada Majelis Ulama nama RAT. RAT itu RAT Majelis Ulama Aceh pertama. Ketika itu di situ ada Abu Kukali, ada Abu Inapuri, ada Abu Beri'ah, ada Tunku Hasibi Sidiki, ada Syekh Mahmud, Abu Syekh Mun, ada Abu Makam Kampung Belang di daerah Leungah, ada Syekh Saman Siron, dan beberapa ulama yang lain. Nah, kalau dari tahun 65 mungkin kita lihat siapa tokoh yang paling identik. Tokoh yang paling identik Abu Ujung Rimba dengan fatwa-fatwa beliau, dan bidang tasawuf fatwanya banyak. Kemudian setelah Abu Ujung Rimba dilanjutkan oleh Profesor Ali Hashmi. Prof. Ali Hashmi. Prof. Ali Hashmi dalam beberapa tahun beliau sampai tahun 1997 atau 98. Kemudian beliau wafat dan digantikan setelah Prof. Ali Hashmi itu oleh Tunku Sofyan Hamzah. Abu Sofyan Hamzah ini pernah jadi imam Masjid Raya, dan beliau Masjid Raya, beliau juga ibunya itu anak daripada Tunku Cik Lambirah. Tunku Cik Lambirah ada Syekh Abbas Lambirah, ulama besar. Ya. Dan dari berarti sesudah Tunku Sofyan Hamzah, sebelum Tunku Sofyan Hamzah ada Prof. Ibrahim Husain. Prof. Ibrahim Husain ini pernah jadi rektor di UIN, kemudian Tunku Sofyan Hamzah, kemudian baru Prof. Muslim Ibrahim. Jadi yang paling lama menjadi tokoh fatwa itu dari tahun 98, Profesor Muslim Ibrahim, dan beliau memang jurusannya perbandingan mazhab. Sehingga fatwa-fatwa Aceh pada masa dulu, dari masa Prof. Muslim itu, memiliki nilai tawar pada level nasional. Kenapa? Karena di nasional juga banyak lulusan Al-Azhar itu memiliki pengaruh di Jakarta. Katakan Quraish Shihab, Prof. Quraish Shihab, tamat S3-nya sekitar tahun 84 juga. Beliau SMA-nya di sana, tapi berhenti sebentar, 84 tamat. Dulu ada Prof. Huzaimah, pakar hukum Islam, perempuan di Taman Al-Azhar, itu tahun 84 juga. Jadi umumnya ulama-ulama Indonesia itu tahun 84 itu beberapa yang letting Prof. Muslim. Makanya fatwa Aceh dulu memiliki nilai tawar pada level nasional. Karena secara keilmuan beliau dari S1, Prof. Muslim 12 tahun, 12-13 tahun. Beliau lebih dulu dari Profesor Tengku Azman ya, lebih duluan Prof. Muslim
beriring lah. Kemudian ada Dr. Abdul Qadir yang menikah dengan anak cucu Abu Kungkali. Jadi setelah Abu Muslim ada lagi menjelang COVID dah, 2020 COVID. Nah, kemudian baru Abu Daud Zazami. Abu Daud Zazami ini juga tokoh daya, pendiri Insafuddin, pendiri organisasi Insafuddin, dan beliau juga tokoh parti kalau kita lihat. Abu Daud Zazami dari mulai dibentuk MPU tahun 65, beliau sudah menjadi wakil. Tidak pernah jadi ketua beliau. Sampai Abu Muslim meninggal, baru beliau jadi ketua. Kemudian setelah beliau, sekarang baru Abu Sibreh, Tengku Faisal Ali. Bagaimana kemudian Ustaz status sebagai sebuah fatwa? Apakah wajib diikuti atau bagaimana? Kalau kita bertanya, misalnya kita bertanya pada seorang guru atau seorang ulama mengenai sebuah hukum, sebenarnya bagi kita sendiri kita ikut gitu. Tapi kalau ditanya boleh memilih, ya kita boleh memilih pandangan. Apalagi dalam fikih itu kan banyak sekali pandangan. Contoh misalnya mengenai penetapan awal Ramadan, membayar zakat fitrah dengan uang ataupun tidak dengan uang, ini kan sangat beragam ya. Maksudnya boleh memilih. Tapi kalau yang kita tanya, misalnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini tidak boleh memilih, harus terima. Karena berdasarkan ayat disebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khirah. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan sebuah hal, maka mesti dilaksanakan. Sehingga ada kitab, ada judul kitab sebutkan ini. Ada seorang sahabat perempuan dilamar oleh 2 orang sahabat. Nama Fatimah perempuan itu, tapi bukan anak Nabi yang lain. Ada sahabat perempuan yang dilamar 2 orang. Siapa saya pilih wahai Rasulullah? Rasulullah tidak merekomendasikan yang pertama dan yang kedua. Rasul sebutkan nikahlah dengan Zaid. Zaid ini pernah jadi anak angkat Nabi. Zaid menikah dengan ibu angkat Rasulullah, itu Ummul Aiman ya, Ummul Aiman. Kemudian menikah dengan Zaid, lahir anak Usamah. Nah, perempuan itu disebutkan nikahlah dengan Usamah. Ya, dengan Usamah. Kemudian lambat laun ternyata apa yang Rasulullah sampaikan benar adanya. Adanya kalau Rasul memutuskan menetapkan sebuah persoalan, itu mesti diikuti, tidak boleh ditolak. Kalau untuk fatwa masyarakat bisa beristihad atau bagaimana? Kalau untuk fatwa, masyarakat tentu karena perintah dan melakukan fas'alu ahla dzikri, bertanya bagi yang memahami, maka tentu harus bertanya kepada yang tapi ya memang kita sarankan kalau lebih bertanggung jawab, memang fatwa secara lembaga. Misalnya MPU, MPU Aceh. Itu di dalam MPU lebih kurang ada 50 orang lebih. Para ulama utusan dari daerah, dari misalnya yang bergabung di MPU. Dan ketika mereka memutuskan atau membahas sebuah persoalan itu, diisi dengan beberapa pemateri, kemudian dibandingkan pandangan-pandangan, dilihat kepada berbagai macam referensi, sehingga diputuskan ini menjadi keputusan. Dan keputusan yang bersama itu biasanya lebih kuat. Karena dalam sejarah Islam sendiri banyak sekali para ulama penulis fatwa. Misalnya, kalau kita melihat ada Imam Nawawi punya kitab fatwa, kemudian Ibnu Hajar Haytami, pengarang kitab Tuhfah, beliau punya fatwa kubra, ada berapa jilid, 4 atau 5 jilid, ada fatwa hadithiyah 1 jilid, kemudian ada Imam Syihabuddin Ramli, kemudian ada Imam Taqiyuddin Subki, kemudian ada Imam Jalalain Abdurrahman Suyuti, kemudian ada para ulama. Bahkan di Mesir banyak para ulama itu mengeluarkan fatwa pribadi beliau. Ada Syekh Atiyah Sakar, kemudian ada Syekh Muhammad Shaltut, kemudian ada Syekh Abdul Halim Mahmud, bahkan ada lembaga fatwa. Jadi para ulama di Mesir itu punya fatwa pribadi. Tentu fatwa ini juga hadir daripada pertanyaan. Kalau misalnya seperti MPU, itu kan sebuah lembaga negara yang fatwanya itu apakah wajib diikuti atau tidak? Kalau ditanya wajib diikuti atau tidak, boleh ikuti, boleh tidak. Karena fatwa itu tidak bersifat ilzam. Misalnya MPU menetapkan harus membayar zakat fitrah dengan beras misalnya. Tidak boleh dengan uang. Ini kan persoalan kalau kita buka literatur fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, misalnya su'la tujzi'u qimah, tidak sah membayar dengan
dengan harga. Artinya memang harus keluarkan beras, kutbalan, makanan negeri dan mengenyangkan dan semuanya. Tapi boleh tak kita pakai dengan uang? Ternyata dalam kitab fikih Syafi'i terakhir, misalnya seperti fikih manhaji, bukan kitab fikih awal misalnya, membolehkan. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Misalnya fatwa mengeluarkan, oh tidak boleh, mesti dengan mengeluarkan dengan beras, ya. Tak boleh dengan. Sebenarnya boleh pilih. Tapi kalau dikuatkan, Forkopimda menguatkan, kemudian kalau tidak dilaksanakan akan disangsi dan seterusnya. Ini ya semestinya kita ikut kemaslahatan. Karena memang MPU sudah khusus mengkaji tentang fatwa-fatwa keagamaan, biasanya putusan-putusan MPU itu lebih terukur dan punya alasan-alasan yang logis, juga punya referensi yang memadai biasanya. Sesungguhnya akhir dari sebuah fatwa itu, terutama fatwa keagamaan, untuk apa, Ustaz? Fatwa itu sebagaimana didefinisikan tadi kita sampaikan sebagai jawaban. Nah, bagaimana jawaban ini bisa menjadi solusi, menyelesaikan persoalan, meredam berbagai konflik, maka hadir fatwa. Sehingga dalam fatwa itu juga seorang mufti, selain beliau mungkin memahami fatwa secara menyeluruh, kemudian referensi fatwa memadai, kemudian punya status keilmuan yang mencukupi, juga ada sebuah persoalan bukan melihat kitab langsung diputuskan sesuai kitab, enggak. Tapi ini referensinya ada, dalilnya ada, persoalan di lapangan begini, kemudian ada rekayasa kalau ini persoalannya nanti kita sampaikan ke masyarakat, maslahatnya lebih besar ataupun lebih berat atau tidak. Maka fatwa itu kan terus berkembang, misalnya bidang ekonomi syariah, banyak akad-akad terbaru, jual beli online misalnya. Kalau buka fikih-fikih yang lain kan, jual beli yang langsung di tempat, jual beli yang ain musyahadah, ada jual beli yang tidak nampak, tidak boleh karena ada unsur gharar dan semuanya. Ada jual beli misalnya salam, kita sifatkan barang. Apakah ini mirip dengan jual beli online misalnya? Ini contoh. Ataupun ada kita kenal zakat profesi. Kan itu terjadi silang pandangan walaupun diputuskan kebanyakan ada zakat profesi misalnya. Itu mengacu kepada literatur masa yang lalu tidak ada, tapi mengacu kepada keumum ayat wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan berinfaklah daripada kasabah, dari usaha kalian. Di situ kan ada zakat profesi misalnya. Nah, ini terlepas daripada itu, ini contoh misalnya fatwa, contoh daripada fatwa. Makanya fatwa itu akhir daripada fatwa keagamaan menghadirkan stabilitas. Bayangkan kalau misalnya mohon maaf misalnya kita membaca ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Quran, ada bunyi ayat fa idzan salakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikina kafah. Apabila selesai bulan-bulan haram, maka bunuhlah atau perangilah orang-orang musyrik. Kalau ayat ini diterapkan, apa yang terjadi? Terjadi huru-hara. Tapi dalam fatwa bukan ayat ini saja, ayat tentang jihad. Kalau ayat ini bukan tidak boleh dibaca parsial. Ada 114 ayat yang lain dengan tema jihad yang sama, ketika dikumpulkan bukan itu maksudnya adalah dalam keadaan sekarang negara sudah aman, ada perjanjian di PBB untuk saling menjaga tidak saling berperang, maka ada pemahaman yang baru. Tidak bisa ayat itu dibaca secara parsial, nanti bisa salah paham misalnya. Maka di situ butuh adanya fatwa-fatwa yang menjadi solusi. Jadi fatwa itu bagian daripada kemaslahatan hidup. Ya, kalau kita sebut sebagai kemaslahatan, ya bulan Ramadan misalnya, penetapan awal Ramadan, pakai hisab apa ru'yah. Ru'yah ada dalilnya, hisab juga ada dalilnya misalnya. Membayar zakat fitrah disampaikan. Kemudian tarawih berapa rakaat misalnya. Kemudian ada persoalan transaksi ekonomi syariah dalam kedokteran, bayi tabung misalnya. Kemudian pencakokan anggota tubuh. Ini kan banyak sekali hal-hal terbaru dan itu perlu kepada fatwa. Maka kita menyarankan ada pembaharuan dalam bidang fatwa apa? Fatwa itu kalau bisa memang dikeluarkan secara lembaga agar lebih kuat, karena di dalam lembaga itu ada yang pakai ekonomi syariah, ada yang ahli bidang hukum, ahli dalam bidang psikologi dan sebagainya, sehingga hadir sebuah fatwa itu lebih bertanggung jawab. Tidak ada masalah dalam forum itu diperdebatkan 1 jam, 2 jam, tapi ketika turun kepada masyarakat dengan fatwa, semua sudah sepakat, sepakat. Ya. Walaupun memang kita tidak mungkin untuk fatwa sesuai keinginan semua, tentu tidak mungkin. Tapi yang paling
memungkinkan adalah seminimal mungkin untuk mengurangi potensi mudarat. Maka adagium para ahli hukum Islam menyebutkan, atau ahli fatwa, al-muhafadzah ala qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi menjaga tradisi lama, kita Aceh punya tradisi, tapi membuka diri dengan hal-hal yang baru. Artinya fatwa perlu kepada sudut pandang multidisiplin ilmu, kemudian perlu kepada penelitian lebih mendalam, kemudian perlu kepada perencanaan yang lebih matang, sehingga fatwa itu lebih akurat. Dan dua kutipan yang penting bagi seorang yang mungkin membaca literatur tertentu, ada dua hal yang penting. Yang pertama ada syihatun naqal. Syihatun naqal itu kalau kita mengutip dari kitab Majmu', kita mengutip kitab Mahalli, pastikan jilid berapa misalnya? Jilid 4, atau kalau Mahalli jilid 2 misalnya. Halaman berapa? Halaman 150 atau 120. Ada. Maqra'nya, qauluhunya apa? Ada. Kemudian yang kedua, setelah nakalnya benar, baru syihatul faham. Bagaimana memahami konteks itu sesuai dengan penulis kitab. Makanya ada fatwa itu punya sejarahnya yang dari masa Rasulullah sampai sekarang. Kemudian punya syarat metode fatwa, kemudian ada kode etik fatwa, kemudian ada ruang lingkup fatwa, yang mana yang boleh difatwakan, yang mana tidak boleh difatwakan. Kemudian ada tawaran terbaru dalam fatwa, juga ada faktor-faktor perubahan fatwa, sehingga akhir daripada fatwa keagamaan, sebagaimana pertanyaan untuk Abang tadi, Abang Dr. Mukhasirin Ilyas, terciptanya kedamaian, stabilitas masyarakat. Artinya lahirnya sebuah fatwa bukan bin selah bin, tapi punya banyak proses yang dilalui. Ya. Baru-baru ini Ustaz, MPU kita, Majelis Pemusyawaratan Ulama kita, itu mengeluarkan sebuah fatwa yang saya pikir itu sangat progresif mengenai plagiasi, perilaku plagiasi haram, ya, perilaku plagiasi. Dan ini kan ada hubungannya dengan perkembangan dunia AI, perkembangan dunia digital. Kemudian pada sisi lain bukan lagi persoalan plagiasi, tapi persoalan misalnya bagaimana tesis, disertasi, skripsi itu dikerjakan oleh orang lain, yang wisuda lain, yang kuliah lain, yang menulis lain. Nah, Ustadz bagaimana melihat kehadiran fatwa MPU tentang plagiasi ini? Ya, tentu kita mendukung fatwa ini. Karena fatwa tersebut mungkin bukan hadir tiba-tiba. Artinya MPU mempelajari bahwa dengan tadi apa yang disampaikan oleh Tengku Abang, dengan berbagai macam kecanggihan sekarang dan lain-lain, perlu ada perlindungan. Nah, perlindungan hak cipta dalam bahasa Arabnya disebut dengan hukuk ikhtira'. Jadi hak daripada ciptaan. Jadi ciptaan apa saja, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kalau kita video, semuanya lah ada hukum. Nah, ini bagian daripada royalti ataupun bagian daripada harta. Nah, harta sebagaimana maqasid dalam agama itu hifdzu, selain hifdzuddin, hifdzul mal. Makanya harta ada perlindungannya. Sehingga hak cipta termasuk dari bagian harta. Ada seorang guru besar di UIN menulis tema yang sama, Profesor Dr. Fauzi Saleh. Oh, ya. Profesor Fauzi Saleh, guru saya juga. Beliau menulis tentang teori hak cipta dengan pendekatan istislahi. Jadi melihat bagaimana hak cipta ini, apakah dia termasuk dari bagian harta atau tidak, termasuk. Jadi kalau sudah termasuk bagian harta, berarti dilindungi. Sama dengan uang, sama dengan kepemilikan yang lain. Secara agama tidak boleh dirampas, tidak boleh seumpama, termasuk tidak boleh diplagiasi. Dan plagiasi itu kan salah satu bentuk daripada pelanggaran harta ataupun hak cipta tadi. Jadi ya kita mendukung tentunya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih kehadirannya. Insya Allah kita hadir pada tema-tema lain. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.